Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen, selamat malam teman-teman semua. Syukur Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan guna untuk menghadiri Zoom pada malam ke hari ini. Pada kali ini kita akan membawakan materi tentang sampling perencanaan audit dan juga desain audit pemrograman. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Jannah dengan NIM 2404368 eh, sebagai moderator dan juga ditemani oleh rekan-rekan saya pastinya Rizmi Saskia, Nifa Nuraisah, Resi Amanah, Resi Ananda Putri dan juga Revalia Banoa. Untuk untuk materi yang pertama yaitu sampling audit untuk pengujian, pengendalian dan pengujian substansif transaksi. Yang pertama adalah sampel yang direpresentasikan, merupakan adalah sampel yang karakteristiknya kurang lebih sama dengan populasi. Ini berarti item yang disampelkan serupa dengan item yang tidak disampelkan. Resiko pengambilan sampel adalah resiko auditor dalam mencapai kesimpulan yang sudah salah karena sampel tidak mewakili populasi risiko. Pengambilan sampel merupakan bagian yang inherent dari pengambilan sampel yang diakibatkan oleh pengujian yang dilakukan terhadap kurang dari keseluruhan populasi. Auditor memiliki dua cara untuk mengendalikan risiko atau pengambilan sampel. Yang pertama, sesuaikan ukuran sampel, dan yang kedua, gunakan metode yang tepat dalam memilih item sampel dari populasi. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel statistik versus non-statistik dan pemilihan sampel problematistik versus non-problematistik. Metode pengambilan sampel oleh audit dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu eh, ren- yaitu pengambilan sampel statistik dan juga pengambilan sampel non-statistik. Tapi keduanya tetap dalam tiga fase, yaitu yang pertama rencanakan sampelnya, kemudian pilih sampel dan lakukan pengujian, dan yang ketiga evaluasi hasilnya. Untuk pembahasan yang pertama itu pengambilan sampel statistik. Pengambilan sampel statistik merupakan metode audit yang menggunakan aturan matematika dan prinsip-prinsip statistik dalam seluruh proses pengambilan sampel. Ciri utama dari pendekatan ini adalah kemampuan untuk mengukur risiko pengambilan sampel secara kuantitatif. Dalam fase perencanaan, si auditor ini menggunakan rumus statistik untuk menentukan ukuran sampel yang diperlukan berdasarkan tingkat keyakinan yang diinginkannya. Kemudian yang kedua ada sampel non-statistik. Dalam pengambilan sampel non-statistik ini, auditor tidak mengukur risiko pengambilan sampel. Namun, sampel non-statistik ini yang dirancang dengan tepat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang sama dengan sampel statistik yang dirancang dengan tepat dan memberikan hasil yang sama efektifnya dengan sampel statistik yang dirancang dengan tepat. Kemudian selanjutnya ada eh, sampel probabilistik dan non-probabilistik. Pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik ini berada pada langkah kedua ketika menggunakan pemilihan sampel probabilistik. Auditor secara acak memilih item sedemikian rupa sehingga setiap item populasi ini memiliki probabilitas yang diketahui untuk dimasukkan ke dalam sampel. Proses ini membutuhkan kehati-hatian yang tinggi dan juga menggunakan salah satu dari beberapa metode yang akan dibahas nantinya. Kemudian, metode pemilihan sampel. Yang pertama, metode pemilihan sampel
Probabilistik, metode pemilihan sampel ini meliputi yang pertama pemilihan sampel secara sederhana. Dalam sampel acak sederhana ini, setiap kemungkinan kombinasi item populasi memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Auditor menggunakan pengambilan sampel acak sederhana ini untuk mengambil sampel yang populasi ketika tidak perlu menekankan satu atau lebih jenis item populasi. Kemudian yang kedua, pemilihan sampel sistematis. Pemilihan sampel sistematis ini, dalam pemilihan sampel sistematis, auditor menghitung interval dan juga kemungkinan memilih item sampel berdasarkan ukuran interval. Interval ini ditentukan dengan membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Kemudian ada probabilitas proporsional terhadap ukuran pemilihan sampel berstrata. Dalam banyak situasi, si audit ini memilih sampel yang menekankan item populasi dengan jumlah tercatat yang lebih besar akan menguntungkan. Ada dua cara dalam mendapatkan sampel tersebut. Eh, yang pertama, ambil sampel di mana probabilitasnya memilih setiap item populasi individu proporsional dengan jumlah tercatat. Dan metode ini disebut dengan pengambilan sampel dengan probabilitas proporsional terhadap ukuran. Dan dievaluasi menggunakan pengambilan sampel non-statistik atau pengambilan sampel statistik unit moneter. Kemudian yang kedua, membagi populasi menjadi subpopulasi, biasanya berdasarkan ukuran mata uang dan juga mengambil sampel yang lebih besar dari subpopulasi dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian selanjutnya metode pemilihan sampel non-probabilistik dengan metode yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk pemilihan sampel probabilistik. Karena metode ini tidak didasarkan pada probabilistik matematis, representasi sampel ini mungkin sulit ditentukan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama pemilihan sampel sembarangan. Pemilihan sampel sembarangan ini adalah pemilihan item tanpa adanya bias yang disengaja oleh auditor. Dalam kasus ini eh, dalam kasus seperti ini, si auditor ini memilih item populasi tanpa mempertimbangkan ukuran sumber ataupun karakteristik pembeda lainnya. Yang kedua, pemilihan sampel blok. Dalam pemilihan sampel blok ini, si auditor memilih item pertamanya dalam sebuah blok, dan sisa blok dipilih secara berurutan. Penggunaan sampel blok ini biasanya dapat diterima hanya jika jumlah blok yang digunakan cukup memadai. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai sampling variabel dan atribut sampling. Sampling variabel digunakan ketika auditor ingin mengetahui nilai total atau jumlah kuantitatif dalam transaksi, biasanya dalam bentuk nilai moneter, misalnya uang. Jadi, jika auditor ingin menghitung berapa total uang yang ada di suatu saldo akun, atau berapa banyak uang yang ada dalam populasi tertentu, teknik sampling variabel yang akan digunakan. Contohnya, jika seorang mahasiswa ingin tahu total nilai dolar uang yang dibawa oleh semua mahasiswa dalam kelas auditing pada hari tertentu, maka yang digunakan adalah sampling variabel. Teknik ini memberikan estimasi nilai total dalam jumlah uang, bukan presentasi atau frekuensi kejadiannya. Tujuan dari sampling variabel ini adalah untuk mengukur jumlah total atau nilai moneter dalam populasi yang biasanya digunakan dalam pengujian substantif. Selanjutnya yaitu sampling atribut. Sampling atribut digunakan untuk mengestimasi proporsi atau presentasi kejadian dalam populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Atribut yang dimaksud bisa berupa kesalahan, penyimpangan, atau kondisi lain yang menjadi perhatian auditor. Contohnya, misalnya auditor ingin tahu presentasi transaksi yang memiliki kesalahan atau presentasi mahasiswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 6 kaki. Di sini, auditor tidak peduli berapa nilai transaksi atau berapa tinggi badan mahasiswa, tetapi yang dicari adalah berapa banyak kejadian atau atribut tertentu yang ada dalam populasi tersebut.
Tujuan dari sampling atribut ini adalah untuk mengetahui tingkat kejadian atau proporsi kejadian dalam populasi yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kesalahan dalam prosedur atau penyimpangan dalam transaksi. Selanjutnya yaitu distribusi sampling. Dalam sampling atribut, estimasi didasarkan pada distribusi binomial yang berarti setiap item dalam populasi hanya bisa memiliki dua kemungkinan, misalnya ya atau tidak, benar atau salah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan sampling audit atribut. Langkah-langkah dalam penggunaan sampling atribut terdiri dari tiga, yaitu yang pertama yaitu merencanakan sampel, yang kedua eh, seleksi sampel dan pelaksanaan pengujian, dan yang ketiga evaluasi hasil. Dalam merencanakan sampel ini, eh, terdapat beberapa langkah yaitu tentukan tujuan uji audit, misalnya untuk menguji apakah prosedur pengendalian berjalan dengan baik. Kemudian tentukan apakah pengambilan sampel ini relevan untuk audit yang dilakukan. Yang ketiga, tentukan atribut yang akan diuji dan kondisi pengecualian yang mungkin terjadi. Misalnya ada kesalahan atau tidak sesuai prosedur. Kemudian tentukan populasi yang akan diambil sampelnya, misalnya transaksi yang terjadi dalam satu periode tertentu. Kemudian tentukan unit sampel yang konsisten dengan tujuan audit dan tentukan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Misalnya berapa banyak kesalahan yang masih bisa diterima tanpa mempengaruhi hasil audit. Yang terakhir, tentukan risiko ketergantungan berlebih yang dapat diterima, yang menunjukkan seberapa besar kita siap untuk mengandalkan hasil sampel tersebut. Yang kedua yaitu seleksi sampel dan pelaksanaan pengujian. Nah, seleksi sampel ini dapat dilakukan dengan memilih sampel secara acak untuk memastikan bahwa sampel tersebut mewakili populasi, kemudian terapkan prosedur audit yang sesuai untuk memeriksa apakah ada penyimpangan atau deviasi. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini dapat dilakukan dengan menggeneralisasikan hasil sampel ke seluruh populasi dan analisis apakah ada deviasi atau penyimpangan dalam sampel. Kemudian tentukan apakah solusi populasi dapat diterima atau perlu tindakan lebih lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara sampling variabel dan sampling atribut yaitu sampling variabel adalah digunakan untuk menghitung nilai total atau jumlah dalam populasi, biasanya dalam nilai moneter seperti uang. Sedangkan sampling atribut digunakan untuk mengukur presentasi kejadian atau atribut tertentu dalam populasi, misalnya berapa banyak kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nifa Nur Aisyah yang telah menjelaskan secara rinci. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizmi Saskia. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan audit. Perencanaan audit adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses audit, karena menentukan arah dan efektivitas audit secara keseluruhan. Prinsip utama menurut standar auditing adalah auditor harus merencanakan pekerjaannya dengan baik, serta melakukan supervisi terhadap tim audit. Ada tiga alasan mengapa auditor perlu melakukan perencanaan audit dengan tepat, yaitu yang pertama, memperoleh bukti yang tepat dan mencukupi. Tanpa perencanaan yang jelas, auditor bisa kehilangan fokus dan bukti yang dikumpulkan tidak relevan. Dengan perencanaan, auditor tahu bukti apa yang perlu dicari, dari mana sumbernya, serta bagaimana mengujinya. Yang kedua, menjaga biaya audit tetap wajar. Audit yang tidak direncanakan berpotensi memakan biaya dan waktu berlebih. Misalnya, karena pengulangan prosedur atau pencarian data tambahan yang terlambat. Dengan perencanaan, auditor dapat mengatur sumber daya, membagi tugas tim, dan menyesuaikan waktu sehingga proses berjalan efisien. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan klien. Pada awal audit sering terjadi perbedaan persepsi antara auditor dan klien. Perencanaan membantu memperjelas ruang lingkup audit, tujuan, serta batasan yang disepakati. Dengan begitu, hubungan kerja menjadi lebih profesional dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
Selanjutnya, tahapan dalam perencanaan audit. Perencanaan audit dilakukan secara sistematis melalui 8 tahapan utama, yaitu yang pertama, menerima klien dan perencanaan audit awal. Auditor harus memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan kerjasama dengan klien lama. Pada tahap ini, auditor juga mengidentifikasi alasan klien ingin diaudit, memastikan syarat-syarat perikatan dipenuhi, dan mulai menyusun strategi awal audit. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Auditor perlu mengetahui bagaimana bisnis klien beroperasi, kondisi industrinya, serta risiko-risiko yang melekat. Misalnya, perusahaan di bidang tekstil memiliki risiko keusangan persediaan, sedangkan perusahaan pembiayaan berisiko tinggi pada piutang tak tertagih. Pemahaman ini penting untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan going concern klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis adalah kemungkinan klien gagal mencapai tujuannya. Misalnya, klien bisa kehilangan daya saing karena teknologi baru atau gagal mengelola merger dan akuisisi. Semua risiko tersebut dapat berdampak pada laporan keuangan, sehingga auditor harus memperhatikannya. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Tujuan prosedur analitis pendahuluan. Prosedur analitis dilakukan untuk menilai kondisi awal perusahaan, mendeteksi adanya perbedaan atau tren yang tidak biasa, serta memperkirakan area yang berisiko tinggi. Prosedur ini bisa berupa perbandingan rasio, tren keuangan, atau analisis hubungan antar akun. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit. Auditor menentukan batas materialitas awal, yaitu sejauh mana salah saji dalam laporan keuangan masih dianggap wajar. Setelah itu, auditor menilai risiko inherent atau risiko bawaan dan risiko audit yang dapat diterima untuk menentukan tingkat pengujian yang dibutuhkan. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Auditor mempelajari sistem pengendalian internal perusahaan. Misalnya, dalam otorisasi transaksi, pemisahan tugas, dan prosedur pencatatan. Dari sini, auditor bisa menilai apakah sistem sudah cukup kuat untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Auditor harus mewaspadai adanya potensi fraud. Pada tahap ini, auditor mengidentifikasi pihak-pihak yang berisiko, menilai budaya perusahaan, serta mencermati area-area yang rawan manipulasi laporan keuangan. Yang kedelapan, mengembangkan strategi audit dan program audit. Pada akhirnya, auditor menyusun strategi audit menyeluruh. Ada dua pendekatan yang bisa dipilih. Yang pertama, primarily substantive approach. Auditor lebih fokus pada pengujian substantif. Biasanya digunakan saat audit pertama kali. Yang kedua, lower asset level of control risk approach. Auditor lebih banyak menggunakan pengujian pengendalian. Biasanya dipakai untuk klien lama yang sudah memiliki sistem internal yang dapat dipercaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Rizmi Saskia yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Dan selanjutnya, pemaparan materi dari Resi Amanah. Kepada Resi Amanah, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perancangan program audit. Program audit sendiri adalah rencana terperinci yang berisi prosedur audit yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit. Tujuannya meliputi 4 hal utama. Yang pertama yaitu penyajian dan pengungkapan, di mana proses tujuan ini memastikan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku, seperti SAK ataupun PSAK, dan semua informasi yang relevan diungkapkan dengan cara yang memadai. Tujuan kedua yaitu pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Hal ini berguna untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal apakah berjalan sebagaimana mestinya, dan menguji
validitas, serta ketepatan pencatatan transaksi. Tujuan selanjutnya yaitu prosedur analitis substantif. Tujuan ini membandingkan data keuangan dengan informasi lain, seperti data industri, budget, atau data periode sebelumnya untuk mengidentifikasi hubungan atau selisih yang tidak wajar yang mungkin menunjukkan salah saji. Tujuan yang terakhir yaitu pengujian rincian saldo, di mana tujuan ini melakukan verifikasi langsung terhadap saldo akun di neraca, seperti konfirmasi piutang, observasi persediaan, atau pemeriksaan dokumen kepemilikan aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pada bagian ini terdiri dari 4 langkah sistematis untuk merancang pengujian atas transaksi. Tujuannya adalah untuk menurunkan risiko pengendalian yang diperkirakan. Langkah yang pertama yaitu menerapkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Auditor menetapkan tujuan audit spesifik untuk setiap kelas transaksi, misalnya penjualan, pembelian, penggajian. Tujuan-tujuan ini berkaitan dengan asersi atau pernyataan manajemen dalam laporan keuangan, seperti kelengkapan, apakah semua transaksi yang terjadi sudah tercatat, apakah transaksi yang dicatat benar-benar terjadi, atau apakah transaksi dicatat dengan jumlah yang tepat. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi pengendalian. Untuk setiap tujuan audit, auditor mengidentifikasi pengendalian kunci yang diterapkan oleh klien. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang dapat mempengaruhi tujuan audit tersebut. Misalnya untuk memastikan transaksi penjualan benar-benar terjadi. Pengendalian kuncinya bisa berupa persetujuan order penjualan oleh manajer penjualan. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan pengujian pengendalian. Setelah mengidentifikasi pengendalian kunci, auditor merancang pengujian pengendalian. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa pengendalian internal tersebut berjalan efektif sepanjang periode yang diaudit. Contohnya, memeriksa tanda tangan persetujuan pada sejumlah sampel order penjualan. Langkah yang terakhir yaitu merancang pengujian substantif atas transaksi. Berdasarkan hasil penilaian pengendalian, auditor kemudian merancang pengujian substantif atas transaksi. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi salah saji material langsung pada kelas transaksi. Jika pengendalian dinilai efektif, auditor dapat mengurangi luasnya pengujian substantif. Namun jika terdapat defisiensi atau kelemahan pengendalian, auditor harus merancang pengujian substantif yang lebih luas dan mendalam untuk mengkompensasi kelemahan tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resi Amanah yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Resi Ananda Putri. Kepada saudari tersebut, disilakan. Materi selanjutnya adalah prosedur analitis. Tujuan pelaksanaan prosedur analitis yang pertama itu adalah memahami bidang usaha klien, misalnya tren penjualan, biaya, atau laba sekarang ini, dan bandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Yang kedua, penetapan kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti apakah perusahaan mampu melanjutkan operasi usahanya. Tujuannya itu untuk melihat apakah perusahaan itu punya cukup uang untuk membayar utangnya. Yang ketiga itu indikasi adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Jika ada angka yang jauh berbeda dari biasanya, maka kemungkinan terdapat kesalahan atau kecurangan. Dan yang keempat itu mengurangi pengujian audit yang terinci. Jika hasil analisis sudah konsisten, auditor bisa memperkecil jumlah sampel rinci yang diujinya.
Berikutnya adalah langkah-langkah dalam prosedur analitis. Yang pertama itu yaitu menentukan materialistis dan resiko materialistis. Auditor menetapkan batas saji yang dianggap penting, lalu menilai kemungkinan ada kesalahan besar di laporan keuangan tersebut. Yang kedua, memahami struktur pengendalian internal. Auditor mempelajari sistem kontrol perusahaan seperti otorisasi, pemisahan tugas, rekonsiliasi, dan lain-lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut bisa dipercaya atau justru rawan salah saji. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh. Auditor membuat strategi audit yang berfokus pada area yang beresiko, kapan dan siapa yang mengerjakannya. Lalu menyusun program audit yang berisi langkah-langkah rinci pemeriksaan setiap akun. Selanjutnya yaitu pengujian rincian saldo. Langkah-langkah dalam prosedur ini yang pertama yaitu mengidentifikasi bisnis klien yang mempengaruhi saldo. Auditor harus dapat memahami aktivitas bisnis yang berdampak pada akun tertentu. Misalnya, penjualan kredit berpengaruh pada piutang. Yang kedua, menetapkan materialitas, kinerja, dan menilai risiko inheren untuk saldo yang bersangkutan. Auditor menentukan batas salah saji yang masih dapat diterima, lalu menilai kemungkinan adanya salah saji bawaan pada saldo tersebut. Yang ketiga, menilai resiko pengendalian untuk siklus yang berhubungan dengan saldo. Auditor menilai apakah sistem kontrol seperti otorisasi, rekonsiliasi, dan pemisahan tugas dalam siklus itu berjalan secara efektif atau tidak. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk siklus yang terkait. Seorang auditor melakukan tes atas kontrol dan transaksi untuk memastikan bahwa saldo tersebut benar-benar valid. Yang kelima, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk saldo. Seorang auditor itu menganalisis saldo dengan membandingkan tren, rasio, atau data lain untuk mendeteksi adanya penyimpangan. Yang keenam, merancang pengujian rincian saldo untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Seorang auditor itu memeriksa langsung saldo dengan bukti yang konkret. Misalnya, konfirmasi piutang, menghitung fisik persediaan, atau rekonsiliasi kas dan bank, sehingga dapat dipastikan bahwa saldo tersebut benar dan dapat dipercaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Resya Ananda Putri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk materi terakhir itu akan disampaikan oleh Saudari Reva. Kepada Reva disilakan. Pada slide ini, kita akan membahas tentang program audit ilustratif. Sesuai dengan standar auditing, auditor diwajibkan untuk menggunakan program audit tertulis. Program ini berfungsi sebagai panduan langkah-langkah audit yang harus dilakukan. Contohnya, dalam audit piutang usaha, auditor membuat format pengujian rincian saldo. Format ini penting karena dapat menghubungkan antara prosedur audit yang dilakukan dengan tujuan audit yang ingin dicapai, khususnya yang berkaitan dengan saldo. Dengan adanya program audit tertulis, pekerjaan auditor menjadi lebih sistematis, terarah, dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, program audit tidak bersifat kaku, melainkan bisa direvisi untuk mencapai efisiensi yang lebih besar. Pada tahap perencanaan audit, auditor perlu menilai kembali apakah ada prosedur audit yang perlu ditambah, dikurangi, atau bahkan dihilangkan. Di sini, penilaian risiko sangat berperan. Area yang memiliki risiko rendah sebaiknya tidak terlalu banyak diuji, agar auditor bisa lebih fokus pada area yang risikonya tinggi. Dengan perencanaan dan review program audit yang cermat, auditor dapat menghemat banyak waktu tanpa mengurangi kualitas audit. Artinya, audit yang efisien adalah audit yang mampu menyesuaikan fokus pada titik-titik masalah yang paling penting. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Gitu, Jan. Baiklah, itu adalah pemaparan materi dari rekan-rekan saya sebagai pemateri. Dan dari materi-materi yang telah disampaikan
dapat disimpulkan bahwa sampling perencanaan dan desain program audit ini merupakan bagian yang penting dalam proses audit agar audit dapat memperoleh bukti yang cukup relevan dan juga pastinya andal. Pemilihan sampel yang representatif baik dengan metode statistik maupun dengan metode non-statistik membantu auditor untuk mengendalikan resiko audit. Perencanaan audit yang matang melalui tahapan yang sistematis mulai dari pemahaman bisnis klien, menilai dari resiko, hingga mengembangkan strategi audit yang bertujuan untuk memastikan audit berjalan dengan efektif dan efisiensi. Mungkin hanya itu materi dari kelompok 7. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Saya Nurjana selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.